Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Untuk materi pada siang hari ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif, yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif, dan yang ketiga nanti adalah bilangan berpangkat 0. Untuk yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif ini mempunyai bentuk umum A pangkat N, yaitu di mana A ini adalah bilangan pokok atau yang disebut dengan absis dan N adalah pangkat. Jadi kalau dijabarkan A pangkat N ini adalah A kali A kali A sebanyak N. Ini adalah bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Contoh, di sini ada 4 kali 4 kali 4. Maka karena di sini ada 4-nya ada 3, maka bisa ditulis menjadi 4 pangkat 3. Yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif ini mempunyai bentuk umum A pangkat min N. Ini bisa ditulis menjadi 1 per A pangkat N. Nah, di sini pangkatnya berubah menjadi positif, tapi bentuknya berubah menjadi 1 per A pangkat N. Contoh, saya ambil contoh 1. Di sini ada 5 pangkat min 3, maka bisa kita tulis menjadi atau bisa kita rubah menjadi bilangan pangkat positif, yaitu 1 per 5 pangkat 3. Setelah itu kita jabarkan, 5 pangkat 3 ini adalah 5 kali 5 kali 5, sehingga mempunyai hasil 1 per 125. Ini adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya, untuk jenis bilangan berpangkat 0. Nah, di sini untuk mengetahuinya kita harus mengamati dulu contoh. Saya ambil 1. Di sini 2 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2, maka nanti menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 2. Berarti pangkatnya nanti dikurangi. 2 dikurangi 2 menjadi pangkat 0. 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Dari contoh ini, maka bisa disimpulkan bahwa A pangkat N per A pangkat N, jika pangkatnya sama, maka nanti operasinya nanti pembagian, maka nanti pangkatnya dikurangi. A pangkat N dikurangi N, sehingga N dikurangi N sama dengan 0. A pangkat 0 mempunyai atau berarti sama dengan 1. Sehingga bentuk umum dari bilangan berpangkat 0 itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apapun kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya nanti sama dengan 1. Lanjut. Setelah mengetahui jenis-jenis bilangan berpangkat, kita akan mengetahui dulu sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini mempunyai sifat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan. Yang pertama, operasi perkalian. Di sini saya punya bentuk umum A pangkat M kali A pangkat N, sama-sama mempunyai bilangan pokoknya sama, yaitu A. Di sini juga A, tapi pangkatnya berbeda. Di sini N, di sini M. Maaf, ini M, ini N. Maka bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, pangkatnya berbeda, maka nanti bisa dirubah menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau operasinya perkalian, nanti pangkatnya ditambah. Contoh, sederhanakan bentuk perpangkatan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu 3, tapi pangkatnya di sini ada pangkat 2 dan yang sebelah sini adalah pangkat 3. Sehingga bisa kita hitung. Ini terlebih dahulu kita jabarkan. 3 pangkat 2 ini adalah 3-nya ada sebanyak 2. Kemudian di sini ada 3 pangkat 3, berarti 3-nya ada sebanyak 3. Kalau dijumlahkan seluruhnya kita hitung 1, 2,
2, 3, 4, 5. Sehingga 3 pangkat 5. Atau sampean bisa menggunakan sifat perpangkatan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya berbeda, operasinya perkalian, maka langsung saja di sini kita tambah pangkatnya saja, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 3 pangkat 5. Ini sifat perpangkatan perkalian. Selanjutnya ada operasi pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Operasinya pembagian, bilangan pokoknya sama dan pangkatnya di sini berbeda, maka nanti bisa disederhanakan menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya nanti dikurangi kalau pembagian. Contoh, sederhanakan bentuk perpangkatan 5 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, nanti sama tidak perlu menulis terlalu banyak. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 9 sama dibagi dengan 5 pangkat 5 kali 5 sebanyak 4. Jadi nanti langsung saja bisa kita gunakan sifat perpangkatan ini, maka menjadi 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 9, pangkatnya dikurangi 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5, maka jadi 5 pangkat 5. Sifat selanjutnya yaitu operasi perpangkatan perkalian. Jadi di sini A ada bentuk umum A pangkat M, ada bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya ada 2, maka seperti ini nanti pangkatnya dikali. Contoh, 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Maka nanti bisa kita kali 2 kali 3, maka pangkatnya ada sebanyak 6. Berarti 5 pangkat 6. Kita masuk pada bentuk aljabar. Di sini contoh yang kedua, ada X ditambah Y dikuadratkan, kemudian dipangkatkan lagi 3. Sudah ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Bagaimana? Jangan bingung. Di sini ada pangkat dengan pangkat. Ini kita kali. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga yang di dalam kurung itu nanti X ditambah Y ini dikalikan dengan pangkat 6. Berarti didistribusikan 1. X pangkat 6 ditambah dengan X pangkat 6 ditambah Y pangkat 6. Selanjutnya aplikasi perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita bisa diaplikasikan. Contoh, Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus. Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 3x cm. Ini belum diketahui ukurannya. Sedangkan akuarium Lina panjang rusuknya adalah x cm. Berapa perbandingan volume akuarium Benny dan Lina? Diketahui dari soal ini, akuarium Benny ini rusuknya adalah 3x cm. Akuarium Lina rusuknya adalah x cm. Karena bentuknya kubus, maka kita harus mengetahui yang dicari tadi volume kubus. Berarti ingat, volume kubus itu adalah S pangkat 3. Sehingga untuk membandingkan, kita bandingkan volume Benny dibandingkan dengan volumenya kubusnya Lina. Nah, sehingga volume kubusnya Benny tadi 3x. S-nya adalah 3x, berarti 3x pangkat 3 per Lina X, berarti X pangkat 3. Nah, di sini kurung itu artinya kali, maka kita kalikan 1 per 1. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. X pangkat 3 sama dengan X pangkat 1 kalikan 3 sama dengan X pangkat 3 per X pangkat 3. Jika kita lihat di sini, antara atas sama bawah ini ada yang sama, yaitu X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Kalau kita sederhanakan, biasanya kita coret, maka tinggal 27 banding 1. Sehingga volume akuarium Benny dan Lina adalah 27 banding 1. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.